Nah, oke. Ya. Ya, kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, yang berbahagia dan yang saya banggakan kepada para mahasiswa sekalian yang hadir pada majelis Zoom Google Meet pada siang hari ini, di tengah kesibukan saudara dan di tengah kita sedang menjalankan ibadah puasa, kita diberikan oleh Allah SWT kekuatan dan kemauan kita untuk bisa menuntut ilmu pada siang hari ini. Dan semoga tentunya ini bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah semuanya itu akan mempunyai nilai ibadah. Maka dari itu tentu kita sebagai orang muslim untuk mempunyai semangat motivasi yang tinggi di dalam kita belajar pada kesempatan sore hari ini, siang hari ini. Saudara sekalian yang berbahagia, yang melatar belakangi kegiatan hari ini memang cukup panjang ya, karena pada perkuliahan pertama kita berada pada hari libur yang kemudian tidak memungkinkan perkuliahan itu kita lakukan pada masa itu, maka akhirnya baru kesampaian pada saat ini bisa melakukan pertemuan itu. Walaupun sudah saya jadwalkan sejak kemarin, kita akan mengadakan yang namanya tatap maya. Ternyata karena waktu juga dan berbenturan dengan aktivitas di mata kuliah yang lain. Oke, saudara sekalian, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya sesuai dengan nama yang ada di kuliah online kita. Ada nama saya sangat singkat padat, Asrori, dan kemudian pada satu semester ke depan kita akan bersama-sama dalam hal ini menyelesaikan perkuliahan kita. Saya sebagai dosen mata kuliah pendidikan agama Islam dan berharap kepada saudara semuanya untuk bisa menyelesaikan perkuliahannya dengan sebaik-baik mungkin. Jadi kalau misalkan dalam kondisi di siang hari ini, kita memang maklum ya, harusnya enak-enaknya istirahat, tidur, ternyata diganggu dengan Google Meet karena kewajiban kita. Semoga lelahnya ini menjadi lillah itu. Lelahnya menjadikan pahala dan bertambah punya amal yang lebih banyak lagi di bulan suci Ramadan. Ya, saya Asrori ya, nomor HP-nya sudah ada tertera di kuliah online, ada emailnya terkait tentang misalkan ada tugas dan sebagainya, nanti bisa diselesaikan, dikirimkan di sana. Pada pertemuan kali ini tentu saya sudah sedikit banyak komunikasi dengan saudara, mulai menggunakan Google Chat ataupun juga bisa di proses yaitu ada di grup WA mungkin yang dalam hal ini tentu saya berharap nanti ada kelasnya yang mengkondisikan perkuliahan kita, komunikasi kita supaya lebih lancar lagi. Dan harapan saya dengan pertemuan hari ini dan kedepannya, semoga tentu diberikan oleh Allah SWT kemudahan, dan pada akhirnya bagaimana saudara bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan tepat waktu, tidak ada pengulangan, karena di antara kendala itu adalah absensi kita, perkuliahan online kita yang biasanya banyak beberapa mahasiswa yang tidak bisa hadir atau karena kendala tertentu. Untuk itu saya berharap saudara bisa melakukan hal ini untuk semaksimal mungkin untuk bisa hadir dalam perkuliahan online kita. Ya.
Saudara yang berbahagia, saya akan presentasikan materi yang sudah saudara dapatkan, yaitu di kuliah online sudah ada, dan tentunya bisa dipahami, dipelajari terhadap perkuliahan online kita. Dan nanti kita juga akan melakukan absensi, jadi jangan sampai kita ketinggalan ya, dalam arti pertemuan kali ini tidak terekam atau tidak terabsen karena boleh jadi salah satunya adalah malas gitu, tidak ikut dalam kuliah. Saya harap semuanya bisa mengikutinya dan nanti bisa dilakukan backup absensi secara benar. Dan saudara yang hadir pada kesempatan kali ini tidak merasa dirugikan karena sudah hadir dan aktif dalam perkuliahan kita. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, lanjut pada saya share materi kita. Ya, bisa dilihat materi? Bisa Pak, kelihatan. Bisa Pak. Oke, terima kasih. Oke, jadi materi kita tentang pendidikan agama Islam, tentang tema pada modul 1 ini adalah hakikat pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, termasuk di kampus kita ini, yang mata kuliah pendidikan agama Islam termasuk mata kuliah MKCU yang tentunya wajib saudara untuk bisa menyelesaikan perkuliahan ini, dan tentu adalah harapannya adalah bisa lulus dalam hal ini. Oke. Pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara sadar, mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah, kemampuan dasar anak didik atau mahasiswa dalam hal ini melalui ajaran Islam, titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan di dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan itu sendiri. Jadi bicara tentang pendidikan Islam, bagaimana ada proses usaha yang dilakukan oleh diri kita menuju kepada kedewasaan sebagai seorang Muslim. Kalau di dalam Islam itu ciri dewasa itu dimulai dari bagaimana yang disebut dengan balik. Balik seorang laki-laki dan perempuan tentunya ada perbedaan. Tanda-tanda secara umum misalkan kalau perempuan ditandai dengan datang bulan atau menstruasi, haid. Laki-laki itu ada yang mengatakan ketika dia sudah bermimpi basah atau ketika usia 15 tahun. Dan kalau perempuan usia 9 tahun atau mereka sudah menstruasi dalam hal ini, maka dianggap sebagai manusia dewasa. Tapi dewasa dalam balik dalam hal ini dengan dewasa dalam materi kita tentu ada perbedaan. Jadi bagaimana saudara dituntut untuk menjadi seorang Muslim yang kemudian juga mempunyai karakter sebagai seorang Muslim, dan kemudian ada kedewasaan yang dimiliki oleh saudara. Dalam filsafat pendidikan Islam, kita ada beberapa filsafat pendidikan atau filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan itu sendiri. Ada filsafat pendidikan progresivisme, ada esensialisme, dan perennialisme. Keterangannya ada di sini.
filsafat pendidikan progresivisme adalah aliran filsafat ini didukung oleh filsafat pragmatisme, yang artinya bagaimana dalam pengembangan pendidikan di masyarakat progresif. Progresifisme itu menunjukkan agar pendidikan diarahkan pembentukan anak didik yang responsif terhadap segala kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, responsif terhadap segala kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang mana dipahami di dalam filsafat pendidikan progresifisme, di mana pendidikan itu diarahkan kepada pembentukan anak didik yang tanggap terhadap segala kemajuan ilmu pengetahuan. Seperti yang terjadi pada saat ini, bagaimana saudara sekalian berbicara tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu kemajuannya sungguh luar biasa. Kalau zaman saya dulu, pada waktu masih SMA, dalam hal masalah tugas akhir itu bisa diselesaikan dengan cara ketik manual pada masa itu. Tapi sekarang tentu sudah bukan zamannya lagi. Bahkan saudara dengan kemajuan ilmu pengetahuan itu, saudara bisa begitu dengan cepatnya mendapatkan informasi dan begitu cepatnya saudara bisa menyelesaikan tugas dengan lebih mudah. Maka ini tuntutan bagi pendidikan filsafat progresivisme, bagaimana saudara diharapkan mempunyai rangsang yang cepat terhadap sebuah kemajuan ilmu pengetahuan seperti halnya yang saudara miliki. Termasuk di dalam perkuliahan kita itu ada tugas forum kuis. Nah, itu dengan kemajuan ilmu pengetahuan, saudara bisa cepat mencari jawaban atau cepat menyelesaikan masalah yang ada di dalam tugas-tugas saudara yang lakukan nanti, baik itu dalam forum atau kuis, yang mana itu merupakan kewajiban saudara dan harus dilakukan dengan tepat waktu, tidak boleh sebelumnya atau sesudahnya, yang mengakibatkan tidak terekamnya aktivitas kita. Kemudian dalam hal ini, para pendidik, termasuk dosen, dituntut untuk terus mengembangkan metodologi pembelajarannya sehingga anak didiknya semakin cerdas. Ya, seperti yang ada di kuliah online kita, yang namanya kuis ataupun evaluasi ataupun asesmen itu bisa dilihat dan kemudian bisa juga dilihat poinnya dapatnya berapa gitu. Terus kemudian dalam diskusi tidak harus kita bertemu tatap muka, tapi cukup dengan komunikasi tatap maya pun bisa dilakukan informasi itu sendiri. Ya, kemudian saudara sekalian, kita mengenal tentang filsafat pendidikan esensial. Dengan filsafat ini didukung oleh idealisme atau realisme. Berpandangan bahwa pendidikan di dalam kehidupan masyarakat diarahkan pada tujuan substansif dan sejati, esensial. Jadi tujuan dari sebuah pendidikan itu apa? Pengembangan pemahaman ilmu pengetahuan dilaksanakan untuk memperkuat keyakinan bahwa dengan pendidikan kebahagiaan sesungguhnya dapat diraih, yakni kebahagiaan ukhrawi. Jadi esensi dari filsafat pendidikan ini adalah bagaimana pendidikan itu dalam hal ini dapat menjadikan kebahagiaan bagi siapa? Tentu bagi mahasiswa yang arahnya bukan saja tentu duniawi, tapi di sini adalah kepada kebahagiaan ukhrawiyah. Jadi ilmu yang saudara dapatkan, materi yang saudara dapatkan, bagaimana materi itu menjadikan bahan dan menjadikan modal kita menuju sebuah kebahagiaan. Saudara mendapatkan materi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi negeri ini, dan menurut filsafat pendidikan esensialisme adalah bagaimana pada akhirnya
saudara mencapai kebahagiaan yang hakiki, yaitu keberkahan ukhrawiyah, yaitu di akhirat. Itu pula kan yang tentu saudara habis sholat itu selalu membaca doa, bagaimana doa yang paling mudah kita hafalkan yang disebut dengan doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan bukan saja di dunia tapi di akhirat, dan meminta kepada Allah dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, kemudian ada filsafat pendidikan perennialisme. Aliran filsafat ini didukung oleh idealisme. Merupakan suatu aliran yang berpandangan bahwa sesungguhnya kebutuhan masyarakat yang paling bersih, asli, dan tidak tertandingi adalah kebutuhan rohani. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya dikembangkan dengan sistem yang komprehensif dan integral untuk mencapai kebutuhan batiniah manusia. Nah, ternyata menurut filsafat pendidikan perennialisme ini, bagaimana pendidikan itu pada dasarnya adalah bagaimana menumbuhkan kesenangan terhadap kebutuhan rohani itu sendiri. Jadi bukan saja orientasi kepada materi, tetapi bagaimana juga orientasi pada rohaninya gitu. Jadi sama ya, seperti halnya perintah kali ini, bagaimana Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Selain berpuasa itu ada kita menjaga kesehatan, dan sumu tahsihu, puasalah agar kita sehat. Tapi ada nilai yang lebih daripada itu, yaitu terkait tentang di mana kita ini tidak makan dan tidak minum, itu adalah tentu bagian dari taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seperti makhluk Allah yang lain. Misalkan ada malaikat yang makhluk Allah yang paling taat diperintahkan oleh Allah. Pada hari diciptakannya untuk sujud, sampai pada akhirnya maka dia sujud. Beda dengan manusia yang diberikan oleh Allah akal, yang kemudian boleh jadi manusia itu diperintahkan untuk sujud, tetapi kadangkala itu sujud itu dilakukan, kadangkala sujud itu tidak dilakukan. Maka dengan pemahaman filsafat pendidikan perennialisme ini, bahwa kita ini nanti akan dituntut untuk supaya mempunyai yang namanya kebahagiaan yang hakiki, itu kebahagiaan rohaniah kita. Dengan sholat, dengan puasa, itu bagaimana kemudian ada dampak positif terhadap rohani kita. Termasuk juga saya kira kehadiran saudara pada Google Meet pada siang hari ini itu karena kebutuhan rohani juga. Kenapa? Karena hari ini materinya adalah materi pendidikan agama Islam, yang mana bicara tentang dakwah untuk mendapatkan ilmu itu di mana saja tempat. Dan tentu kita bersyukur kepada Allah SWT pada siang hari ini bertemu dengan materi pendidikan agama Islam yang mengajarkan kepada kita akan kebahagiaan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani kita. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, bicara tentang hakikat pendidikan Islam, merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yaitu kata hak, yang berarti milik, kepunyaan, kebenaran, atau yang benar-benar ada. Jadi kebenaran yang hak itu pendidikan agama Islam itu seperti apa? Sedangkan secara etimologi, hakikat berarti inti sesuatu, puncak dari atau sumber dari segala sesuatu. Dapat diartikan membantu manusia menjadi manusia seutuhnya, atau memanusiakan manusia dan menolong manusia untuk melakukan tindakan dan perbuatan yang benar. Pada hakikatnya adalah bagaimana manusia itu menjadi pribadi yang seutuhnya, mendorong kepada manusia untuk berperilaku yang
benar. Kalau dalam agama ada perintah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Hakikat pendidikan Islam menurut Konsorsium Ilmu Agama Depdikbud tahun 1989 ayat 1 adalah membantu terbinanya sarjana beragama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hakikat dari saudara mendapatkan mata kuliah pendidikan agama Islam itu bagaimana saudara menjadi sarjana yang beragama, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian selain bertakwa, berbudi pekerti luhur, punya akhlak, punya etika, karena etika itu lebih tinggi dari yang lainnya. Berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, gunakan hidayah akal kita terhadap suatu masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Jangan mudah ikut arus, tapi bagaimana arus itu yang harus saudara ciptakan, yaitu arus kepada perubahan atau kebaikan. Berpandangan luas, ya, jadi pandangannya luas. Ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama. Ya boleh kita melakukan kerjasama secara sosial dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama, keyakinan. Ya, bagian dari bentuk kemanusiaan. Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional, yaitu bagaimana menggunakan iptek dan kemudian iptek itu juga itu untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau tujuan pendidikan agama Islam itu dirumuskan untuk pendidikan agama Islam atau PAI, maka tujuan PAI pendidikan agama Islam adalah membantu terbinanya sejarah muslimnya, mantap imannya, keyakinannya kepada Allah, agama Islam yang dipeluknya, itu iman yang mantap, dan kemudian agama yang dipeluknya juga semakin kuat. Iman tentu adalah keyakinan atau kepercayaan yang ada di dalam diri kita. Islam yang artinya adalah keselamatan. Jadi orang yang beriman, insya Allah dia akan selamat. Dengan apa? Dengan agama yang diyakininya. Kemudian yang kedua, pemahaman dan pengertiannya tentang asas nilai dan norma agama Islam untuk disiplin ilmunya meningkat. Dan tiga, bersikap toleran dalam kehidupan sosial. Ya. Beberapa kasus yang terjadi konflik antara umat beragama itu diantaranya adalah tentang intoleran, tidak adanya sikap toleransi antara sesama. Jadi karena negara kita adalah negara kebinekaan, berbeda-beda, bineka tunggal ika, maka ya mau tidak mau ada, kita diajarkan tentang penghormatan terhadap agama lain, dibatasi dengan perintah Allah dalam surat Al-Kahfi, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pendidikan agama Islam punya tanggung jawab yang sangat besar untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian, misalnya posisi mata kuliah PAI itu sendiri di PT Perguruan Tinggi Umum, idealnya pendidikan agama lainnya menempati fungsi dan integrasi secara fungsional dengan berbagai disiplin ilmu bidang studi nyatanya tentang pendidikan agama Islam. Masih sering dianggap berada pada posisi pinggiran. Kenyataannya pendidikan agama Islam itu masih dianggap berada di posisi pinggiran dan terrealisasi dari bidang studi lainnya. Jadi memang ya, kalau belajar agama itu kita kadang-kadang suka mengecilkan gitu. Semangatnya tidak seperti mempelajari mata kuliah yang lain. Nah, ini bisa terjadi pada semacam pelayanan yang tidak sama dengan mata kuliah yang lain bisa jadi, tapi pada dasarnya itu tidak akan terjadi pada kampus kita. Saudara diberikan kesempatan yang
besar untuk bisa mempelajari atau kuliah pendidikan agama Islam itu baik itu di kampus maupun di luar kampus. Bicara tentang ada dalam pemahaman konservatif, pemahaman dibangun berdasarkan keyakinan bahwa manusia tidak bisa merencanakan perubahan, tidak mengaruhi perubahan sosial, dan hanya Tuhanlah yang merencanakan keadaan manusia, hanya Dia yang tahu di balik semua itu. Yaitu pemahaman konservatif. Pemahamannya yang dia pahami bahwa manusia itu tidak bisa merubah terhadap kondisi. Padahal kita sudah diperintahkan oleh Allah kan, sungguhnya Allah tidak merubah nasib seorang kaum kecuali hambanya itu sendiri yang merubahnya. Jadi kita sendiri yang merubahnya. Kemudian ada paham liberalistik dibangun berdasarkan keyakinan bahwa selalu ada masalah di masyarakat, kurang lebih sama dengan paham konservatif yang berpikiran bahwa pendidikan adalah politik dan target utama pendidikan adalah excellent. Liberalistik ya, excellent yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata ya. Paham radikalistik merupakan area perjuangan politik berpendapat pendidikan untuk perubahan moderat. Pemahaman kritis menghendaki perubahan struktural dan politik dan ekonomi. Ya, adanya sebuah perubahan. Perubahan dari mana? Semuanya sisi. Dari moderat, kritis, perubahan struktural dan politik dan ekonomi. Saudara sekalian, pada nomor 3 ini bicara tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan agama Islam itu upaya mengembangkan potensi manusia setelah didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun karsanya. Agar konsep tersebut menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan untuk masyarakat yang berakhlak mulia, beriman, bertakwa, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang tujuan pendidikan agama Islam. Akhlak yang dibentuk oleh pendidikan dapat berupa tindakan yang berhubungan dengan 3 unsur, yaitu kognitif sebagai pengetahuan dasar, manusia melalui potensi intelektualitasnya, bagaimana saudara memahami materi-materi yang sudah dosen sampaikan, dan itu bisa dipelajari ya, yaitu masuk ke dalam wilayah kognitif. Kemudian afektif, yaitu pengembangan potensi akal, manusia melalui upaya menganalisa berbagai kejadian sebagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Afektif itu disebut dengan sikap. Bagaimana sikap kita, orang yang punya ilmu pengetahuan dan orang yang tidak pengetahuan. Psikomotorik ini adalah pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret, yang disebut dengan keterampilan ya. Kolektif itu pengetahuan, afektif sikap, dan psikomotorik adalah keterampilan. Konsep akhlak dalam Al-Quran salah satunya dapat diambil dari pemahaman terhadap surah Al-Alaq ayat 1 yang secara tekstual menyatakan perbuatan Allah dan menciptakan manusia sekaligus membebaskan manusia dari kebodohan. Tentang Quran surat Al-Alaq ayat 1. Ini ada ayat Quran surat Al-Alaq ayat 2. Lamal insana ma lam ya'lam, artinya dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Nah, jadi kalau kita sedang belajar belum tahu materi ini seperti apa, yakinlah bahwa Allah SWT akan memberikan jalan kepada kita selama kita mau mempelajari yang namanya ilmu pengetahuan itu sendiri. Kesimpulannya, manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi intelektual, rasa, karsa, karya, dan nilai. Intelektual, rasa, karsa, karya, dan nilai. Dan dirinya untuk bisa tumbuh dan berkembang, baik fisik maupun fisik. Sangat membutuhkan pendidikan. Jadi untuk perkembangan fisik dan fisik itu sangat membutuhkan pendidikan. Agar potensi-potensi tersebut dapat realisasi. Pendidikan pada intinya untuk membantu manusia menjadi dewasa dan matang secara pribadi
sehingga mereka betul tumbuh menjadi pribadi yang unggul secara individu, yang secara akumulatif akan bentuk formasi kehidupan sosial bermasyarakat yang unggul pula berbasis pada tata susila secara baik. Jadi antara manusia dan pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan untuk saling menyempurnakan. Belajar rakyatnya manusia untuk menyempurnakan proses pendidikan dan belajar rakyatnya pendidikan yang menyempurnakan manusia. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, ini sekilas tentang menyampaikan materi kita yang sudah saya sampaikan di kuliah online. Secara detailnya bisa saudara pelajari ya di kuliah online, bisa dikaji secara mendalam terhadap hal ini. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, kita akan lanjutkan diskusi kita ya terhadap materi kita. Boleh jadi bagaimana tentang tanggapan saudara dan pendapat saudara tentang mata kuliah di perguruan tinggi umum yang boleh jadi materi yang hanya kita dapatkan beberapa SKS ya, 2 SKS yang mana saudara dituntut untuk menjadi mahasiswa yang punya ketakwaan kepada Tuhan, punya pribadi yang luhur dan lain sebagainya. Semoga ilmu yang saudara dapatkan, saudara pelajari itu akan bermanfaat ya, baik kehidupan dunia dan akhirat kita. Silakan yang mau menanggapi atau mau nanyakan terhadap diskusi kali ini. Mas Eko, gimana Mas Eko? Silakan. Belum Pak, belum ada. Oke, Mas Ervan. Pak, saya Pak, tapi ya, tentang puasa Pak. Ya, Mas Rian, silakan Mas Rian. Pak, kalau puasa nih Pak, mandi terus Pak, batal gak sih Pak? Maaf Pak. Puasa kenapa? Puasa, terus kita ini Pak, mandi mulu Pak, biar adem gitu Pak. Batal gak Pak? Iya, iya. Nah, ini Mas Rian ini kan ini lagi musim hujan. Dari pagi ini di wilayah saya hujan. Baru tadi berhenti kurang lebih 1 jam yang lalu ya, atau jam 12 tadi itu. Iya, wilayah Pak. Mas Rian sama nggak? Iya Pak. Iya. Hujan Pak, semuanya Pak. Iya. Jadi merata ya. Masih mau mandi. Ayolah. Iya Pak, biar adem gitu Pak. Oh iya, oke. Jadi gini ya Mas. Intinya ya, kan yang membatalkan puasa itu kan masuknya sesuatu dari jalan depan maupun jalan belakang. Jadi misalkan kalau kita mandi mulu, tapi kalau memang air itu tidak masuk ke dalam anggota tubuh kita, tidak ada masalah. Puasa sikat gigi gitu ya. Ya, saya memahaminya tidak apa-apa. Tidak membatalkan. Yang membatalkan kan sikat giginya menggunakan berkumurnya menggunakan, mohon maaf, misalkan dengan teh manis gitu ya. Yang kemudian ditelan ya itu akan menjadi batal. Kalau sekedar mandi atau renang gitu ya, selama kita mampu menjaga tidak akan masuk sesuatu dari mulut kita, maka tidak batal Mas. Tapi di musim puasa kali ini nih, hari ini terutama, itu sepertinya orang malas untuk mandi malah. Saya tidak tahu Mas Rian dari ba'da subuh tadi udah mandi berapa kali? Baru pulang kuliah sih Pak, baru mandi sih Pak. Gerah banget ini. Ya nggak apa-apa ya Mas. Oke. Jadi berkumurnya ya, Pak, jangan lagi, pakai. Pak. Saya mau nanya lagi. Berkumurnya Pak, jangan pakai teh solo ya atau teh tarik tadi. Ya, oke Mas. Jadi itu ya. Jadi kalau sikat gigi, mandi, terus kemudian karena mulut kita itu supaya tidak bau gitu kan, berkumur-kumur ya tidak masalah. Ya, mungkin ada yang lain?
Saya mau nanya lagi Pak, sekali lagi. Ya silakan. Mas Rian, tapi wajahnya nggak kelihatan. Saya pengen lihat wajah saudara kalau udah mandi seperti apa, coba. Oh iya Mas, ternyata Iya, Pak. ganteng Mas, kayak Saya Andi mau nanya, Lau. Pak. Ya silakan Mas Rian. Ya. Pak, kalau pas puasa nih, subuh, itu kalau pas subuh nih, masih makan Pak, batal nggak Pak? Ya. Misalnya pas lagi makan nih, udah Ya. dikunyah. Nah, itu pas banget subuh langsung Allahu Akbar. Itu pas makanan sisanya gimana Pak? Dibuang apa ditelan Pak tetap? Iya. Lanjut Yan. Iya. Udah nanya ini. Lanjut. Iya betul ya. Iya Pak. Puasa itu kan artinya kan mulai menahan ya. Mulai menahan kita itu dari kapan? Dari waktu subuh ya. Sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Itu durasi waktunya itu. Jadi kalau sudah waktu subuh, Mas Rian, maka itu sudah tidak boleh karena kita sudah masuk untuk mulai yang disebut dengan menahan tadi. Maka di situ ada imsak gitu. Mulai kita menahan. Kalau subuhnya jam 04.45 misalkan, itu ada waktu imsaknya 04.40 gitu. Ada jeda waktunya. Jadi Mas Rian juga kalau mau sahur itu memang sunahnya kan lebih baik diakhirkan. Tapi kalau sudah waktu subuh tiba, misalkan pulang kuliah capean, ternyata nggak ada yang bangun, tanpa lihat jam, langsung saja kita sahur, gitu kan? Ternyata baru satu suap, gitu kan? Padahal sahurnya sudah disiapin makan sate kambing atau sate ayam. Baru dapat belum satu tusuk itu loh, satu apa itu namanya? Belum. Kemudian sudah dengar terhadap sholat subuh, maka juga harus ditinggalkan. Jadi sisanya itu Mas Rian, yang di mulut pun, kalau yang di mulut itu kita telan dan azan subuhnya belum, maka no problem. Tapi kalau masih nambah lagi di mulut, masih ada dengan subuh, terus kemudian saudara telan, kemudian nambah lagi satu tusuk lagi ya, itu yang tidak dibenarkan. Jadi harus maka makanan itu harus disimpan atau saudara buat buka nanti. Ya, gimana Mas Rian? Masukin kulkas Yan. Cuman Pak, ada lagi Pak, saya mau nanya lagi Pak. Ya silakan. Ya. Itu Pak, kan di rumah saya ada masjid 3 nih Pak misalnya. Nah saya kan misalnya masjid yang satu udah azan duluan nih Pak. Nah saya mau ngikutin yang mana Pak? Kalau ya, mengikuti waktunya. Waktu masjid, waktu imsak di wilayah Mas Rian. Mas Rian tinggalnya misalkan di wilayah Irian Barat, kan? Nah, itu di sana kan ada waktunya, Mas. Waktu imsaknya jam berapa, Irian Barat itu subuhnya jam berapa. Bicara tentang masjid yang satu, masjid yang lain, itu boleh jadi. Boleh jadi apa? Mulai azannya berbeda, karena apa? Karena muazzinnya, Mas. Karena muazzinnya. Boleh jadi itu, muazzinnya tanggung ngabisin sahur kali, sehingga tidak segera melakukan azan. Yang benar ya, jangan kemudian patokan azan di masjid. Boleh jadi kalau muazzinnya ketiduran sampai siang nggak azan, terus gimana Mas? Nggak puasa itu Pak jadinya. Jadi harus dipakai waktu sholatnya ya, Mas Rian. Waktu sholatnya kapan? Ya, ada lagi Mas? Silakan dihabisin aja. Pak, teman-teman dulu Pak yang mau nanya. Ya, teman-teman yang lain silakan. Pak izin Pak, mau nanya silakan. Pak. Silakan Mas. Hukumnya apa sih? Oke, hukumnya apa sih Pak misalkan kita puasa tapi tiduran doang nih Pak? Soalnya kan kadang kayak saya kan masuk shift malam Pak. Nah, otomatis kan malamnya nggak tidur nih.
Nah, terus pagi kan tidur ya kan? Ya. Kira-kira hukumnya apa, Pak? Ya. Inilah yang luar biasa ya tentang puasa itu. An-naumu ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, Mas Ilham. Kenapa? Daripada dia begadang gangguin orang, kan lebih baik tidur. Daripada dia ngerumpi ngomongin orang, kan lebih baik tidur. Maka tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Yang menjadi masalah adalah ada seperti misalkan Mas Ilham, mentang-mentang tidurnya orang puasa itu ibadah, dari beduk subuh sampai tiba beduk maghrib tidur. Nah, sehingga sholatnya ditinggalin, kemudian aktivitas yang lain ditinggalin, bahkan sampai Google Meet hari ini pun ditinggalin. Ya, berarti di sini yang menjadi masalah. Jadi kalau Mas Ilham karena shift malam atau shift pagi, kemudian di sela-sela waktunya dia beristirahat untuk tidur, itu malah lebih mulia. Kenapa? Dalam fisik kita, tubuh kita, ini punya hak untuk istirahat. Jangan kemudian kebanyakan, maaf ya, kebanyakan kita temukan ini ada banyak mahasiswa yang kebetulan harusnya istirahat digunakan untuk begadang, untuk bertemu dengan temannya. Waktu istirahatnya akhirnya lupa. Itu yang berarti itu zalim terhadap diri sendiri. Di dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Mas Ilham, tidak ada masalah. Nggak masalah, Mas. Lakukan hal itu bagian dari istirahat yang kewajiban dari fisik kita. Mata ketika ngantuk ya istirahat, tidur. Bukan berarti tadi yang menjadi masalah adalah memahami sebuah hadis tadi, sepanjang dari beduk maghrib sampai sepanjang beduk subuh sampai beduk maghrib dia melakukan tidur, itu yang tidak boleh, sehingga aktivitas yang lain atau kewajiban yang lain dihiraukan. Ya, itu menurut saya, Mas Ilham. Oke, Pak, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Yang lain mungkin mau nanya lagi. Mas Irfan. Ya, silakan. Neng Erlina, iya, Bang Erlina. Kan perempuan itu pasti ada yang apa sih? Pasti apa? Suaranya Mbak Erlina, suaranya. Oh, suaranya kedengeran ya? Iya, kurang kenceng. Iya, silakan. Sekarang kedengeran. Iya, silakan. Ya, kan sebagai perempuan kan pasti ada halangannya nih Pak di bulan puasa. Yeah. Nah, kalau misalkan nggak ketahuan gitu, tiba-tiba ada nih, tapi kita taunya nyadarnya pas udah maghrib gitu, pas udah buka puasa. Nah, itu mana kita termasuk puasanya dapat atau batal tuh Pak? Iya. Jadi gini, justru ketika kita sedang berhalangan, memaksakan diri untuk berpuasa itu kan menjadi masalah, menjadi haram, malah berdosa ya. Jadi orang yang sedang menstruasi datang bulan itu kan haram dia melakukan puasa. Tidak boleh. Pak, bagaimana kalau kemudian saya tidak tahu? Tidak tahu, baru tahu-tahu maghrib gitu ya. Ya, menurut saya itu bagian dari rukhsah, diberikan keringanan. Dan anggap saja puasa saudara menjadi sah karena ketidaktahuan. Nah, sama seperti orang yang mohon maaf habis Google Meet ini nanti karena kecapean, kebiasaan habis kuliah misalkan minum gitu kan. Nah, dan minum yang tidak disengaja itu kan nggak masalah. Makan dengan tidak sengaja juga tidak masalah. Tetapi apabila menyengaja itu yang menjadi masalah. Kan ketidaktahuan kita itu akan dimaklumi, akan dimaafkan. Salah satunya adalah kesalahan anak kecil sehingga dia sampai balik. Anak kecil itu kan berbuat kesalahan dimaafkan. Terus kemudian orang yang tertidur sehingga ia bangun. Nah, itu. Misalkan tadi ada teman kita misalkan dari jam 11 tidur. Mohon maaf, sehingga sampai jam maghrib itu belum bangun juga. Tidurnya kan 11, belum waktunya sholat zuhur kan. Sampai maghrib berarti ada 1
atau 2 sholat yang dia tinggalkan. Kalau memang ketiduran, dalam hal ini tidak ada yang bangunin, akan dimaafkan. Tetapi kalau sengaja ulas sampai beberapa jam, berarti itu menjadikan dosa. Saya memahaminya seperti itu. Jadi Mbak Erlina, ketika kita tidak tahu terhadap hal ini, dimaafkan. Jadi, tetapi kalau kita tahu, terus kita sengaja, mohon maaf nih, sengaja untuk memperpanjang dalam hal ini, sayang dong, gitu kan. Maaf, menurut saya, perempuan itu sudah hafal terhadap kapan dia, dari harinya, berapa lamanya, itu setiap individu perempuan itu tahu terhadap kira-kira bulan ini nih biasanya saya datang, gitu, datang bulan atau menstruasi. Nah, itu biasanya seperti itu. Tapi kalau mungkin itu kita sudah hafal dan ternyata, mohon maaf, ada kesengajaan kita karena pas puasa gitu ya, akan menjadi masalah. Tetapi kalau kita memang tidak tahu, maka terhadap hukum itu akan dimaafkan. Dan dianggap saja karena ketidaktahuan kita, ya, dia seperti itu. Mbak Elina. Ya, makasih ya, Pak. Iya. Silakan yang lain. Mas Rian mau nanya lagi, Mas? Lagi mikir lagi, Pak, nanya apa ya? Ayo, nanya lagi dong. Ayo. Bentar dulu, Pak, bentar, Pak. Mandi wajib? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak, itu, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Jadi kalau misalkan kita, mau maaf nih ya, habis sahur, misalkan jam 2:30 atau jam 3, subuhnya masih cukup lama ya. Kemudian tidur, ataupun habis subuh kemudian tidur, bermimpi ya, mimpi basah. Terus bagaimana Pak? Apakah puasa saya batal? Tidak. Kalau bermimpi itu termasuk bagian dari nikmat ya. Tidak batal. Tetapi yang menjadi dosa dan menjadi batal apabila dipaksakan untuk mimpi. Atau misalkan, mohon maaf nih, orang pada baca Quran, orang pada di majelis, Mas Rian asik sendiri, dari tadi melihat HP, kemudian menimbulkan hal-hal yang bisa mengakibatkan batalnya puasa. Itu jadi masalah. Bahkan mungkin, mohon maaf, keluarnya nutfah atau keluarnya sperma yang disengaja itu akan menjadikan batalnya puasa dan juga menjadi dosanya kita kepada Allah SWT. Tapi kalau mimpi, nah mimpi itu tidak dibatalkan. Seperti halnya nih habis jum hari ini kemudian tidur mimpi ketemu bidadari. Nah, ya nggak masalah. Tidak batal puasa kita. Yang batal apabila nutfah itu, sperma itu keluar karena dipaksakan untuk dikeluarkan karena tadi melihat sesuatu dari video ataupun rangsangan yang lain, itu jadi masalah. Itu termasuk hal-hal yang mengurangi dari pahala puasa kita. Bahkan kalau mengeluarkan nutfah berarti kan batalnya puasa kita, apalagi disengaja. Ya, Mas. Mandinya kalau mimpi terus kemudian mandinya seperti apa? Ya udah mandi saja seperti biasa. Di siang hari misalkan paling bolak-balik ditanya sama ayah ibunya, kamu bolak-balik kok mandi? Kenapa emang? Ya, ya boleh jadi. Karena kan kalau mimpinya habis zuhur, kemudian menjelang waktu asar kan harus mandi. Kalau kita mimpi loh ya. Kalau kita tidak melakukan yang namanya mandi, nah itu kita belum bersuci. Berarti kita dalam kondisi masih belum suci. Sholat pun juga tidak sah kan? Ya. Ada lagi? Pak, saya mau tanya. Ya, Mbak Diana. Dania. Ya. Tadi Bapak bilang kalau tidur jam 11 sampai asar nih. Iya. Otomatis kita lewat waktu zuhur kan? Iya. Nah, waktu sholat zuhurnya itu niat qadha atau niat sholat zuhur biasa atau gimana? Iya. Ketika kita ketinggalan sholat kita yang Bapak pahami, kalau tadi
sholat kita ketinggalan dan tidur kita sebelum waktunya, dan tidak ada orang yang bangunin, maka dalam hal ini lakukanlah sholat ketika saudara bangun. Nah, ketika saudara bangun, ternyata sholat itu sudah waktunya sholat isya. Maka lakukanlah sholat asyar, lakukanlah sholat asyar dulu, kemudian melaksanakan sholat zuhurnya. Nah, itu bisa dilakukan karena waktu zuhurnya sudah terlewatkan. Jadi, bagaimana tentang niatnya? Ada juga yang mengatakan dengan niat sholatnya diqadha. Jadi diqadha. Ada juga yang mengatakan sholat saja tidak ada niatan qadha, karena ketertinggalan saudara tidak melaksanakan sholat zuhur tadi karena ketiduran yang tidak ada yang bangunin, kan gitu. Yang jadi pertanyaan kita adalah sudah dibangunin, tetapi karena kecapean tetap tidur. Nah, ini yang jadi masalah. Berarti di sini kita menyia-nyiakan waktu kita, sementara sudah ada yang membangunin dan kita malas. Maka ini termasuk orang-orang yang disebut dengan fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Yaitu seperti itu. Jadi tidak boleh kita lakukan dengan niat qadha, boleh juga Anda melakukan, saudara melakukan sholat seperti biasa saja. Tapi kalau saya dalam hal ini tidak ada qadha di dalam sholat. Jadi ya kalau memang kita ketiduran ya, dan bangun jam berapa itu, ya lakukanlah sholat jam sekarang ini sholatnya apa, dan kemudian saudara susul dengan sholat zuhur yang saudara ketinggalan karena ketiduran, bukan karena kesengajaan meninggalkan. Ya Mbak Dania. Oke Pak, terima kasih. Qadha itu berada pada perintah puasa, misalkan tadi itu ada tadi itu Mbak Erlina karena sebagai perempuan yang memang dia secara perempuan itu memang siklusnya seperti itu, dan bahkan ketika kita menjalankan perintahnya menjadikan dosa dari kita, ditinggalkan berapa lama, maka nanti di 4 hari misalkan 7 hari, nah, maka nanti dibayarkan pada bulan-bulan yang lain. Jadi kita bayarkan terhadap waktu puasa kita yang kita tinggalkan. Ya, ada lagi? Assalamualaikum Pak, izin tanya Pak. Iya, Mas Yoga, silakan Mas. Pak, apakah ria itu membatalkan puasa Pak? Misalnya seperti ini. Misalnya saya lagi posisi puasa, teman saya tuh nggak puasa. Nah saya ria tentang puasa saya kayak, lu mah nggak puasa, payah lu segala macem. Nah itu apakah bikin puasa saya batal atau gimana Pak? Ya, berbicara tentang batalkan puasa itu kan maksudnya sesuatu dari lubang mulut kita atau lubang yang lainnya. Ketika kita bicara tentang ria, kesombongan, mungkin berkata yang tidak baik, menyakiti hati orang lain, menfitnah, mencaci maki, itu tidak membatalkan sebenarnya. Tapi hanya mengurangi dari pahala ibadah puasa kita. Nah pertanyaannya, kalau kemudian kita ini sudah puasa kok belum juga mampu menjaga lisan kita, masih menyombongkan diri kita kepada manusia, nanti bisa jadi puasa kita itu seperti hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min samil jin wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Yang didapatkan hanya apa? Rasa haus dan lapar saja. Ini boleh jadi, Mas. Jadi kalau batalnya tidak, tetapi kalau pahalanya itu berkurang dari perilaku riak kita, dari perilaku kesalahan kita, itu bisa jadi masalah. Jadi kita bisa jadi hanya dapat lapar dan haus saja ini nunggu waktu ini. Kenapa? Karena perilaku kita. Contohnya tadi, sedang berpuasa, mohon maaf. Puasa ini kan bukan saja menahan
lapar dan haus, tetapi bagaimana menahan yang lain, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau kita sedang berpuasa, masih juga berbicara yang kotor, masih juga mohon maaf nih, sesuatu yang tidak baik kita lakukan dalam hari-hari sedang berpuasa, itu bisa mengakibatkan berkurangnya yang namanya ibadah. Pahala ibadah kita, kalau ibadah kita pahalanya berkurang, ya otomatis bisa jadi kita puasanya nggak dapat apa-apa, kecuali hanya rasa haus dan lapar saja. Sungguh sangat disayangkan apabila terjadi seperti itu, Mas Yoga. Ya, maka pada waktu kita berperilaku semacam itu, baik itu sengaja atau tidak sengaja, langsunglah berbicara dengan mengucapkan istighfar atau inni shaimun, saya sedang berpuasa. Gitu. Diajak berantem oleh temannya, saya sedang berpuasa. Diajak bicara, membicarakan tentang aib temannya, saya sedang berpuasa. Jadi gitu. Iya Pak, walaupun maksudnya bercanda, tetap nggak boleh ya Pak? Iya, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ibadah itu tidak boleh canda-candaan. Jadi ibadah itu ya sudah. Apalagi ibadah puasa ya. Mas Yoga pun puasa atau tidak, itu tidak ada yang tahu. Kenapa? Yang tahu kan hanya diri kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Jadi tidak perlu puasa atau tidak itu kita perlihatkan orang lain. Walaupun memang ada gini Mas Yoga. Kapan saya harus memperlihatkan ibadah kita? Kapan saya harus menyembunyikan ibadah kita? Ketika kita ingin memperlihatkan ibadah kita dengan tujuan adalah untuk mengajak teman saya, sahabat saya, orang lain supaya mengikuti apa yang saya lakukan. Tetapi ketika kita menyembunyikan ibadah kita supaya apa? Ada nilai dari pahala puasa itu yang tidak perlu saya beri kabar kepada teman saya atau orang lain. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan Mas Yoga ini riaknya tadi itu, mohon maaf, riaknya tadi itu ada teman yang memang diberikan pelajaran supaya dia termotivasi menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menurut saya boleh saja. Puasa dong, seperti apa yang saya lakukan. Kan nah, ya maksudnya begitu, Pak. Oh ya, kan saudara sebagai seorang muslim, kewajibannya seperti ini. Nah, gitu kan. Itu ajakan ya, memang ajakan itu boleh saja. Tetapi kalau ajakan nilainya riak kan beda. Ajakan nilai riak itu kan dengan ajakan kita berdakwah kan beda. Ya Mas ya. Kalau menurut saya apa yang saudara sampaikan perlu itu mengajak teman apabila berhadapan dengan teman seiman ternyata mereka tidak melakukan perintahnya sebagai orang beriman. Ya. Ya baik Pak. Iya. Ada lagi silakan. Pak mau tanya ya, Pak. Mas Ivan, ya. Misalnya Pak, kalau tahun lalu kita punya beberapa utang puasa ya, misalnya 13 lah gitu. Terus sebelum puasa ini dia lupa tuh, dia baru seingat dia itu dia punya utang 10 gitu, jadi dia ngegantinya 10. Nah terus gimana Pak sisa 3 utang yang dia lupain itu Pak? Ya, jadi seseorang boleh tidak berpuasa, misalkan termasuk sakit, gitu kan, termasuknya sudah usia, mungkin uzur, gitu. Terus kemudian dalam perjalanan, misalkan Mas Evan mau pulang kampung, perjalanannya begitu jauh, butuh waktu, boleh saudara untuk berbuka, tidak berpuasa. Tetapi saudara harus mengganti dengan pada bulan-bulan yang lain dan sepanjang hari yang saudara tinggalkan. Bagaimana Pak kalau saya lupa menghitungnya? Iya. Jadi kalau contohnya misalkan Mas Ivan punya hutang dengan Mas Wahyu gitu kan. Punya hutang sama Mas Wahyu. Hutangnya 100.000. Dibayarnya cuma 25.000. Lah itu yang 75.000 kemana? Mas Wahyu pasti ingat, kurang 75.000. Enggak, seingat saya itu sudah saya bayar 100.000. Nah, ini jadi masalah kan. Jadi ya, supaya tidak lupa, maka tercatat. Gitu kan. Ada catatan kita. Mungkin di kalender kita catat. Dan kalau utang piutang kan ada catatannya. Bahkan kemudian
mungkin tanda tangan, bermateri dan sebagainya. Jadi jangan begitu mudah ya Mas Evan, mentang-mentang kita ini tidak diketahui oleh teman kita atau yang keluarga kita, kadang kita tidak mau mencatat, hanya berpikir kita. Maka harus ada catatan. Hubungan kita dengan manusia saja itu tercatat kok. Masa kepada Allah yang telah memberikan kepada kita banyak rezeki, banyak kenikmatan, kita begitu melupakannya. Kalau bisa kan justru hutangnya 13 dibayar 20 biasanya. Nah, lebih banyak kita. Malah seneng kan? Sama tadi itu, utang 100.000 dibayarkan 150.000. Wah, seneng banget itu. Itu kalau dalam hal ini pemberian dari kita tanpa ada ijab kabul sebelumnya. Saya senang udah kamu tolong. Nah, ini saya berikan kelebihan karena rasa senang saya sudah diberikan pertolongan. Jadi kalau memang hal ini pertama terhadap qadha kita dicatat. Apabila saya tidak mencatat atau hilang catatan saya, insya Allah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Jadi dengan niat kita membayar qadha saja itu sudah menjadikan pahala. Niat saja belum melaksanakan sudah menjadikan pahala. Apalagi kemudian kita kerjakan. Terus kemudian bagaimana tentang kelupaan kita dan kemudian juga tidak kita catat, Allah Maha Pengampun terhadap hal ini. Dan besok apabila terjadi lagi, jangan terulang lagi ya. Bisa kita catat dengan baik. Ya Mas Evan? Iya Pak, makasih Pak. Sudah tercerahkan. Iya. Iya. Oke. Masih ada pertanyaan? Oh iya, saya belum absen ya. Masya Allah. Sebentar, saya coba absen dulu ya. Bisa apa tidak, karena tadi itu untuk absensi. Untuk kelas kita, sudah ada ketua kelasnya, mungkin dipilih saja siapa yang mau jadi relawan ketua kelas terkait tentang komunikasi saya ataupun dengan mahasiswa yang lain. Oke, sebentar. Saya coba absen ya. Kalau nanti tidak bisa absen, nanti saya lihat dari rekam kehadiran saudara pada hari ini. Sebentar. Di absensi Siska itu rupanya belum ada yang namanya fitur untuk bisa saya mengabsen. Saya hanya akan mencoba ini, saya perlihatkan kehadiran sebagai bukti nih ya, dari depan. Ini ada Mas Angga Apriansah hadir. Mas Angga. Hadir, Pak. Ya. Anissa Nur Kurnia. Hadir, Pak. Bagas Raffi Adiatma. Bagas Raffi Adiatma. Budi Agung. Hadir, Bapak. Coki Alif. Hadir, Pak, hadir. Dania Berliana. Hadir, Pak. Dari Nasruddin. Hadir, Pak. Darul Yuswansah. Hadir, Pak, hadir. Dion Alif Utama. Hadir, Pak. Eko Wahyudi. Hadir, Pak, hadir. Ervan Fatoni. Hadir, Pak. Hadir. Erlina Sofianti. Hadir, Pak. Farid. Iya, hadir, Pak. Khairul Umam. Khairul Umam. Ilham Setiawan. Ilham ya Pak, hadir Pak. Ya, Irsyad. Hadir, Pak. Evan Maulana. Hadir, Pak. Jiki Padilah. Hadir, Pak. Kevin Saputra Rustia. Hadir, Pak. Kresna Jaya. Hadir, Pak. Muhammad Abdul Aziz. Hadir, Pak. Muhammad Hanan. Hadir, Pak. Muhammad Lutfi.
Hadir, Pak. Muhammad Fauzan. Hadir, Pak. Muhammad Raihan. Hadir, Pak. Muhammad Taufan. Hadir, Pak, hadir. Nisa Aulia Damayanti. Hadir, Pak. Pandu Sajiwa. Hadir, Pak. Putri Ambar Larasati. Hadir, Pak. Raden Farhan Fajar. Hadir, Pak. Rafa Putra Aditya. Hadir, Pak. Raka Diandra. Hadir, Pak. Rediansah. Hadir, Pak. Reti Sukmawati. Hadir, Pak. Ridwan Maulana. Hadir, Pak. Riki Setio Pambudi. Hadir, Pak. Rian Azhari. Hadir, Pak. Rizky Septi Renaldi. Hadir, Pak. Septian Aditya. Hadir, Pak. Siva Safitri. Hadir, Pak. Siti Tri Utami. Hadir, Pak. Syairul Ma'aruf. Hadir, Pak. Hadir. Leri Ramadan. Hadir, Pak. Hadir. Tri Suherman. Hadir, Pak. Ujang Saiful Bahruddin. Hadir, Pak. Wahyu Eko Suroso. Hadir, Pak. Yoga Saputra. Hadir, Pak. Yurika Limwijaya. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Pada kesempatan hari ini saya tidak akan memperpanjang lebar ya dalam hal ini. Materi bisa dibaca lagi di kuliah kita. Saudara minta untuk diaktifkan kembali kameranya, kita foto bareng sebelum kita tutup. Gaya yang cakep. Dan silakan dibuka dan selamat ya menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa berapa jam lagi. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT dan semangat kuliahnya. Amin. Nanti kuis, terus kemudian forum jangan lupa dikerjakan supaya lulus semuanya. Yang hadir di forum ini ada 49. Terima kasih atas perhatian saudara semuanya. Semoga Allah berikan pahala kepada kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya. Oke, udah ya. Dadah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ketemu lagi pekan depan.